Halo guys, kami dari kelompok 15. Saya Hairun Anggunisa NPM 0048, Helmalian NPM 0054, dan Novelni Mimi NPM 0095. Pasar Lidah Donowati merupakan pasar kuliner yang terletak di Lidah Wetan. Pasar Lidah Donowati merupakan pasar bertema tradisional yang ada di kota Surabaya. Salah satu hal yang unik di pasar ini adalah penggunaan uang kepeng, koin bambu yang dihargai 2.000 per keping sebagai sistem pembayaran. Para pedagang di pasar ini juga mengenakan kebaya saat berjualan, memberikan suasana yang lebih nostalgik dan tradisional. Pasar ini menawarkan berbagai kuliner tradisional, barang-barang antik, dan mainan tradisional lainnya. Selamat sore Bapak Budi, saya Amalia dari Pariwisata Universitas Pembangunan Nasional. Kami akan mewawancarai mengenai pengelolaan Pak. Pengelolaan wisata Pasar Lidah Donowati. Sebelumnya kapan sih Pak wisata Pasar Lidah Donowati ini mulai didirikan? Pembukaannya itu tanggal 16 Desember 2020. Jadi masih umur setengah tahun. Lalu yang melatar belakangi adanya wisata Pasar Lidah Donowati. Oh gitu. Jadi kenapa kita bikin seperti ini? Dulu itu latar belakang pertama kita lihat masalah perekonomian warga sekitar. Jujur aja nih ya. Maaf sebelumnya, warga sekitar ekonominya kurang, terus kita lihat kondisi sehari-harinya juga kita juga memperhatikan ya. Jadi kita beri apa? Kita beri uang kan hanya cuma sekali aja, nggak bakal bisa continue terus. Tapi kita sama tim, jadi saya sama teman-teman itu ada 7 orang totalnya. Akhirnya kita bikin suatu tempat yang bisa menghasilkan uang dan bisa dinikmati warga sekitar. Salah satunya kita implementasikan dengan pasar. pasar. Mengenai pengelolaan, apakah ada kelompok atau organisasi yang khusus untuk mengelola wisata pasar? Yang ini, jadi pasar ini sebelumnya gini, sebelum kita berdiri itu kita cuma teman-teman kumpulan lah, kayak campuran gitu, teman-teman nongkrong. Jadi teman nongkrong itu setelah kita runding kita bikin pasar. Nah sebelum kita pembukaan kita bikin satu paguyuban. Jadi intinya jadi kita bikin paguyuban yang nanti ya untuk di warga sekitar ini namanya paguyuban perekonomian. Jadi dari paguyuban itu salah satu kegiatannya kita di pasar Lidah. Nanti kegiatan lainnya masih ada sih, kita ibaratnya ada rencana apa saja, tapi sementara ini kita di pasar. Masih terfokus di pasar ini. Sementara di pasar. Sebelum adanya pasar ini, apakah pemeran-pemeran di dalam stand-stand tersebut, di dalam pasar-pasar tersebut itu apakah dilatih dulu? Oh gitu. Apakah ada rapat terlebih dahulu? Iya. Pelatihan? Jadi gini, yang jualan di stand itu kan semua warga yang terdampak oleh pasar kita. Jadi warga sekitar, tidak ada warga dari luar. Jadi memang kita ada warga yang terdampak oleh pasar, ada warga yang terdampak oleh lalu lintas pasar. Jadi itu yang kita ajak. Terus basicnya orang-orang, ada yang benar-benar basicnya sudah jualan, ada yang memang dari nol. Nah itu karena itu yang orang-orang yang sudah pernah jualan itu nanti kita tarik. Tujuannya apa? Orang yang baru mulai dari nol suruh ngajarin sama dia. Nah jadi kita benar-benar ibaratnya gini, karena setiap hari Senin sama Jumat kita pasti kumpul sama pedagang. Nah dari situ waktu kita mau buka pun kita sering kumpul. Jadi siapa yang nggak bisa masak, terus kamu mau jualan apa, nggak bisa apa, kita sharing, kita belajar bareng-bareng. Jadi kita belajar dari situ. Setelah itu kita buka. Nah, nanti setelah buka ada quality controlnya nanti. Quality control itu nanti menilai misalkan makan itu layak jual enggak atau kurang apa dan bagaimana, nanti ada quality control. Misalkan kurang itu diajari dari warga sekitar juga kita manage. Jadi nggak ada pihak luar. Nggak ada dari campur tangan penilaian makanan dan nggak ada. Jadi memang benar-benar kita pemberdayaan warga sekitar sini. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah upaya apa yang dilakukan oleh pengelola untuk menjadikan wisata Pasar Lidah Donowati ini menjadi wisata yang lebih berkelanjutan?
Jadi sebenarnya kita berkelanjutan sih banyak sih kita keinginannya. Salah satunya kita memperluas lahan di mana, karena jujur aja tempat kita sempit banget. Tempat sempit, terus banyak gambaran kita yang belum terrealisasi seperti spot foto, tempat edukasi anak-anak buat permainan dan sebagaimana, terus tempat lahan untuk makan juga kita kurang, itu banyak sebenarnya. Sebenarnya ada beberapa konsep lagi yang kita gagas kalau kita sudah ada ibarat dari lahan yang kita masih ada dalam perizinan. Kalau ada izin yang keluar, insya Allah nanti ada ibaratnya wisata terusan di sini. Jadi beberapa konsep kita gabungkan jadi satu. Jadi cukup di sini saja kita bisa menikmati kayak di tempat mana-mana. Beberapa atraksi wisata gitu ya Pak ya. Enggak seperti itu. Sistem apa yang dilakukan untuk mengelola hasil dari penjualan itu Pak? Apakah sistem bagi hasil atau dari pengelola menggaji setiap stand? Oh gitu. Kalau sistem keuangannya seperti ini. Jadi awal kita berdiri itu kan penjual tidak dikenakan biaya sama sekali. Jadi yang ibaratnya keluar dana itu panitia 7 orang panitia itu. Jadi 7 orang itu mengeluarkan uang sendiri-sendiri, beli apa, beli kabel, beli apa sebagaimana. Cuma 7 orang itu yang berdiri. Setelah itu, setelah bangunan berdiri baru kita ngajak warga sekitar untuk jualan. Jadi warga waktu itu cuma jualan, sedangkan untuk menarik target market dan sebagaimana kita yang ngurusin. Nah dari situ nanti masalah berikutnya baru waktu pertama kita kenakan cuma 5% saja sih pedagang. 5% dari hasil penjualan. Nah dari hasil penjualan 5% itu tapi dia listrik sudah nggak ngurusin, terus air sudah nggak mikirin, kabel apa, sebagaimana udah nggak mikirin. Jadi jualan aja. benar. Setelah itu setelah Lebaran kita karena banyak percepatan yang kita capai, akhirnya kita naikin jadi 10%. 10% itu karena apa? Kita butuh sound system, akhirnya sudah punya sound system sendiri. Kita butuh apa? Kamera dan sebagainya. Jadi kita dapatkan 10%. Itu pun 10%. Jadi intinya pedagang tinggal jualan aja. Sedangkan media promosi, bikin konten dan sebagainya kita sudah bikin. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang sebelumnya itu, sebelum berdirinya wisata Pasar Rida Danawati ini, upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pengelola mengenai infrastruktur dan akses? Sedang untuk infrastruktur akses sih gini, memang dari awal khususnya jalan kita kan kelihatan nggak terlalu rata. Memang kita sih lihatnya sih sisi ini aja. Kalau jalan nggak rata, yang dibikin apa ya? Akhirnya kita bikin masa desa. Seperti itu. Kalau kita bikin rapi dan bagaimana nanti konsep hidupnya kurang. Terus infrastruktur apa yang kita bikin? Mungkin kita bikin tenda-tenda apa gubuk-gubuk tadi, terus apa penataan apa itu aja. Infrastruktur lainnya karena di sini sudah mendukung kayak tanaman, pohon pisang, itu apa dan sebagainya sudah ada semua. Tinggal kita bikin reklame atau apa bagaimana itu aja sih, nggak terlalu berat-berat banget. Jadi intinya di sini sih teman-teman tuh itu mengkondisikan tempat ini gimana caranya kita nggak ngeluarin banyak dana tapi bisa jalan gitu. Pertanyaan yang terakhir ini, pengelola wisata Pasar Rida Danawati ini apakah sudah bekerja sama dengan pihak luar seperti akademisi mungkin, lalu kemudian pemerintah seperti kelurahan, kecamatan, mungkin ada swasta atau sponsor atau media. Oh gitu. Jadi gini sih, kita dibilang kerjasama sih secara itunya belum. Jadi kalau dari kelurahan, kecamatan, LPMK atau pengurus kampung sekitar itu sekedar mengetahui dan mengizinkan kita bikin seperti ini. Supportnya apa? Mungkin dari pihak kecamatan apa? Mungkin support kadang bantu apa di sini kayak bantu. Oh kita bikin perizinan apa dia Pak. Sedangkan kalau support materi apa dan sebagainya kita sponsor masih belum ada. Real, jadi intinya kita sih berdiri dari ya, masyarakat sendiri. Kita berdayakan dari masyarakat, kita bangun ya untuk masyarakat. Berarti memang benar-benar pariwisata berbasis masyarakat. Ya itu tadi, karena ya ibaratnya kita coba bangkitkan ekonomi mandiri tadi. Jadi kita kalau ya jujur aja, kalau mengharapkan bantuan dari pemerintah, sepertinya bisa, tapi butuh waktu. Ya, Tapi kalau kita butuh waktu, nanti kita eksekusinya telat, kita ada ide seperti ini sudah kemakan orang. Nanti kita eksekusi sendiri, kita jalan, nanti masalah bantuan dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa kita jalan. Kalau dari akademisinya nih Pak? Akademis dulu beberapa sih ada yang bantu, kayak tapi sekedar sharing-sharing dan bagaimana. Kalau bantuan intinya bantuan barang dan bagaimana belum ada. Yang bantu seperti pihak UNESA ada UC, kapan hari ada UNER juga.
Jadi bantu misalkan ada kegiatan apa, dia mau bikin kegiatan sini Pak, ngisi acara apa, silakan aja. Kemudian kalau dari UC sempat bantu sharing-sharing masalah pemrograman gimana enaknya. Berarti mereka sharing tentang ilmu. Sharing ilmu, terus ngisi acara, bagaimana yang terakhir kemarin dari Unesa. Jadi dia bikin acara, dia tugas kayaknya dengan metode ini tugas gelar gitu, seni kalau nggak salah dia bikin seperti clay itu loh, kayak kalau clay tadi dia bikin clay, tapi claynya itu bikin di panggung, jadi edukasi sama warga sekitar, anak kecil-kecil itu diajak karya sendiri-sendiri sama clay, jadi interaksi sama pengunjung. Nah itu juga seperti itu, terus ada live musik juga, jadi dari Indonesia. Sebenarnya sih kita butuhnya seperti itu, jadi misalkan dari jenengan UPN mau Mak, aku mau ngisi di sini bikin acara mau warna ya, aku bikin batin dan paling sini pasti ya kan. Silakan, nanti misalkan ada tugas gelar acara atau apa mau nggak disita sebagai tempat, kita hanya kasih apa ya mungkin kasih konsumsi aja, sedangkan untuk masalahnya kita nggak pernah mengut biaya atau minta harus beli bikin enggak. Intinya kalian bikin acara monggo, sepenting tugas dengan kelar di sini juga lah, gitu aja sih, nggak terlalu banyak. Saling timbal balik. Kita bisa bantu apa, jangan bisa bantu kita ya soal juga kita. Intinya seperti itu. Lalu kemudian mungkin ada pihak media nggak sih, Pak, yang pernah meliput atau media banyak sebenarnya. Kalau media yang pertama yang bantu kita, ibaratnya kunci kita pertama kali jalan itu satu, kuliner meja. Pernah kan? Nah itu kita minta tolong pertama kali, itu minta tolong Mas, aku mau bikin seperti ini. Sampai satu-satunya konten kreator yang kakak undang. Jadi sebelum kita opening, seminggu sebelumnya kita bikin ada namanya soft opening, atau itu kalau kita namanya apa itu lupa. grand opening seperti itu? Bukan grand opening, kita itu gini, jadi ada beberapa pedagang yang sudah mau jualan, tapi tak suruh bikin kayak stok contoh aja. Ya aku namanya supaya bikin seperti itu, tapi di konsep seperti memang sudah jualan. Nah itu bulan Mei tak minta tolong suruh video ini bikin konten, waktu itu di share hanya 2 jam sudah 2000 sekian. Akhirnya dari itu kita berani hajar. Terus konten-konten lainnya banyak, setelah pembukaan baru banyak konten-konten kreator lainnya masuk. Terus dari Jawa Pos, terus dari apalah pokoknya media-media yang online juga banyak. Kemudian dari media televisi kayak TV One, Kompas TV juga. Mungkin sekian dari saya seperti itu Pak. Mungkin bisa dilanjut dengan teman saya Kak. Silakan. Yang pertama, bagaimana cara mempromosikan pasar ini kepada wisatawan lokal dan internasional? Untuk promosi sih kita pertama main media sosial. Jadi media sosialnya sih kita bikinnya TikTok, Facebook juga ada, IG juga ada. Tapi yang lagi rame sih memang sementara ini yang kita ajar adalah TikTok. Jadi banyak kita pertama kali bikin akun TikTok, terus konten-konten apa, ya itu sih yang bikin lumayan orang-orang datang ke sini. Karena memang target pasar kita bukan warga lokal, memang warga di luar wilayah. Oh, jadi buat menjangkau audiens yang lebih luas tuh platformnya itu ya Pak? Sementara 3 itu aja sih. Sebenarnya kita kepingin pakai YouTube juga tapi belum bisa bikinnya. Jadi timnya juga kurang. Jadi karena yang pegang media sosial cuma 1 orang aja. Kita juga bikin tim, rencana nanti ada kedepannya kita bikin YouTube juga, tapi nanti kalau ini sudah pas baru. Terus bagaimana peran komunitas lokal dalam mendukung upaya pemasaran di pasar ini Pak? Untuk komunitas lokal kita sih kalau lokal sih di komunitas apa ya, dulu kita belum ada, cuma kelompok-kelompok biasa aja. Tapi setelah kita mau bikin pasar, kita kan ada paguyuban. Paguyuban tadi itu sebenarnya kita kumpulkan itu warga-warga yang sudah berjualan, ayo kita jualan bareng-bareng. Tapi intinya jualan bareng-bareng tapi nggak ada persaingan, gimana caranya. Tapi itu komunitas lokal itu ada juga komunitas yang Surabaya juga ada, seperti teman-teman dari Ludruk Luntas itu juga ada, komunitas sepeda ontel juga ada. Jadi teman-teman dari seperti itu juga banyak support, karena apa, kadang-kadang setiap hari Minggu atau apa sering kesini juga untuk meramaikan. Oke, baik. Apakah terdapat tantangan khusus yang dihadapi dalam pemasarannya? Untuk pemasaran tantangan khusus sebenarnya tantangannya sih nggak terlalu khusus banget sih, ya gitu-gitu aja sih. Karena yang sebenarnya tantangan itu kembali lagi orang-orang lah,
orang-orang yang kita ajak kadang-kadang itu masih egois, ada mikirin diri sendiri, kita mau seperti ini, kayak contoh nih, kita mau kemasannya nggak ada plastik, nggak ada styrofoam, tujuannya apa? Kita branding seperti itu, orang-orang bisa, oh itu daya tarik kita. Tapi kadang-kadang pedagang pun mikirnya gini, itu larangan, malah susahin kita, dan bagaimana? Padahal kalau kita nggak pakai itu, orang kan praktis pakai plastik, tapi nggak ada nilai brandingnya. Terus tujuannya apa kita sampai ada kemasannya nggak pakai plastik? Kan nanti ada daya tarik orang, nah itu yang bikin orang kesini juga. Terus kemasan kenapa nggak plastik? Atau harus pakai apa namanya itu BSC dan sebagaimana? Karena kalau ada nilai, kemasan ada nilainya, terus ada branding nama orangnya dan sebagaimana, itu kan juga sebagai media promosi juga. Nah, sedangkan kalau kemasan plastik aja mungkin habis makan enak dibuang, nggak ada jadi. Kalau cara ngadepinnya gimana Pak? Tentang orang-orang yang tadi. Banyak sih kita ngetrik sama orang gitu. Jadi tergantung personalnya. Jadi pertama, setiap permasalahan itu muncul dari orang A, B, C, itu kan nanti setiap hari kan kita ketemu. Setelah dilarang kita pasti ketemu. Khususnya waktu pencairan dana atau pengambilan uang. Nah, waktu pengambilan uang itu kan pasti ada catatan. Orang yang masalah ini, masalahnya itu kita tembusin waktu ada ini. Kalau waktu pengambilan uang kan personal langsung tuh. Kita konfirmasi orangnya masih gitu-gitu aja, nggak mau berubah. Kita buka waktu pertemuan bersama di hari Senin dan Jumat. Oh, berarti ada evaluasinya setiap Senin dan Jumat. Kalau di Senin dan Jumat masih belum bisa, kita nanti treatment lagi gimana caranya orang itu sampai itu. Terus terakhir, bagaimana pemasaran di ini berkontribusi terhadap pembangunan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan? Oke, nanti masalah kontribusi kita seperti ini. Jadi kontribusi pertama yang langsung dirasakan itu masalah perekonomian warga sekitar. Karena kenapa? Karena yang terlibat di pasar sini tidak ada warga luar, tapi warga sekitar yang terdampak oleh pasar. Itu yang pertama kali dirasakan sama perekonomian alhamdulillah meningkat. Kenapa saya bilang meningkat gini? Karena dulu sebelum kita ada pasar itu ada satu pedagang setiap hari keliling, jualan keliling dari desa ini ke desa sebelah sampai 3 desa lah itu. Tapi setelah kita ada pasar cuma 2 hari aja, Sabtu dan Minggu, dia sudah nggak keliling lagi. Pernah tak tanya, dapatnya berapa mak? Kata laki-laki emak ya, mak dapatnya berapa? Tapi bahasa Jawa nih bukan kita, dapatnya berapa? Dia bilang cuma gitu. Intinya 2 hari itu kita dapatnya seminggu lebih lah uangnya. Rasanya dia seperti itu. Jadi masalah dampak yang pernah dirasakan secara langsung oleh warga seperti itu. Terus untuk kedepannya apa? Itu tadi kita juga meningkatkan kayak tamu orang parkir, itu kan juga warga sekitar yang mengelola. Kemudian dari dampak lain, lidah wetan yang nggak terkenal karena kita ada seperti ini, baru kenal namanya lidah wetan. Terus kita juga mau menggagas namanya ada saung galing. Nah, kita sempat juga ada wacana itu bikin mini museum, itu nanti menggambarkan tentang edukasi saung galing. Jadi orang kesini tuh baca saung galing. Jadi dari sini nggak langsung pulang, tapi ada terusan ke makam saung. Jadi dampak-dampak yang kita tampilkan sebenarnya masih berkelanjutan dan kita masih mengembangkan. Tapi ya itu tadi kita kan nggak langsung des gitu hasilnya nggak, tapi masih bertahan. Jadi intinya perkembangan semua sih kita dampaknya tetap kita hajar ke lingkungan. Terima kasih ya Pak. Asalnya dari mana Pak? Saya Surabaya. Oh asli ya? Uh-uh. Oke. Tahu wisata ini dari mana? Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami melihat di medsos. Tempat tinggal saya juga tidak terlalu jauh dari wilayah ini. Kami ada di wilayah Ketintang. Oh iya. Terus alasan berkunjung ke sini? Pertama tentu kepingin tahu, ya kan, kayak apa situasi dan keadaannya. Masih bersama Chicken Boiler 28 Jam Surabaya. Cukup mengesankan. Iya ya. Ya, cukup mengesankan di tengah keadaan yang semua serba modern, serba ini, cukup inovasi, Oh iya ya. cukup kreatif. Pertama bagus untuk pendidikan bagi masyarakat yang lain sehingga tidak selalu monoton. Iya iya. Ya, dalam rangka melakukan karya-karya
yang selama ini kita tahu ya begitu-begitu saja ya. Itu kira-kira. Yang terakhir nih Pak, saran untuk wisata ini apa? Tentu ini harus ditopang oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot. Harusnya ada sebuah penghargaan terhadap inovasi warga yang nyata bisa disaksikan oleh para pengunjung saat ini. Secara pribadi seperti yang saya sampaikan di awal, ini penuh inspiratif. Saya pikir panitia atau pengurusnya penuh inovasi. Oh iya. Yang penting pemerintah daerah mesti menunjang. Oh iya. Itu aja Pak. Terima kasih ya Pak. Maaf Mbak, dua waktunya kami mau wawancara sebentar. Pertama, asalnya dari mana? Asalnya dari Kota Sidoarjo, Tahu wisata ini dari mana? dari sosial media, dari TikTok dan Instagram. Alasan berkunjung ke sini? Penasaran aja karena pasarnya yang tradisional dan juga kita boleh menggunakan uang tradisional gitu. Jadi bukan kayak pasar-pasar yang modern. Terus pendapat kakak tentang wisata ini gimana? Pendapatnya sih apa ya? Terus juga di samping zaman udah modern, kita tetap tahu sejarah. Kalau awalnya pasar tuh kayak gini, awal berdirinya sejarahnya pasar tuh kayak gini sebelum ada pasar-pasar yang benar-benar modern kita beli menggunakan uang. Terus yang terakhir, sarannya untuk wisata ini? Sarana untuk wisata ini mungkin dari akses parkir atau akses jalan yang masih berlubang itu bisa diperbaiki. Terima kasih ya. Tahu wisata ini dari mana? Dari teman, Alasan berkunjung ke sini? karena baca sama menarik. Pendapat Mas tentang wisata ini gimana? Menarik apa? Menarik sih. Terus sarannya untuk wisatanya apa? Sarana ini masalah tempat lihat sampai lagi. Sekarang Mas asalnya dari mana? Tergantung. Tahu wisata ini dari Oh, dari teman juga. sama dari Ya, alasan berkunjung ke sini. karena diajak teman sih. Ya, Pendapat Masnya tentang tempat ini kayak gimana? ya lumayan bagus sih. Dari fasilitasnya tempat makanannya juga. Kalau sarannya untuk wisata ini apa? Ya sama kayak yang tadi dari tempat duduk, terus tentang apa namanya tempat jalan kakinya mungkin lebih. Itu aja ya Mas. Terima kasih. Ya. Maaf ya gak Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.